Oke, hari ini tanggal 11 Agustus 2022 kita akan lihat perkembangan kebun anggur JJ Zahra yang waktu itu disiapkan sekitar 2 bulan yang lalu. Saat ini sudah mulai tumbuh subur ya, karena banyak tanaman. Ini juga batang-batang ini lebih besar. Ini ada beberapa jenis, saya tidak terlalu hafal jenis-jenisnya, tapi kita buatkan label di sini. Ya, seperti ini nih, ada anggur Cherry Crystal. Ya. Kemudian di sini, nah kalau ini saya hafal, ini Saint Muscat. Seperti ini. Jadi dibikin sebagian besar itu single cordon. Jadi ada satu dahan sekunder ke kanan atau ke kiri. Ini sebagian ke kanan. Kemudian tersiernya itu yang ke atas, nanti ke sini. Dia jadi naungan untuk atap seperti ini. Ya. Ini tidak terlalu tinggi supaya mungkin nanti juga kalau misalkan kita jalan juga lebih mudah. Misalkan dia berbuah, ya harapannya tuh kita nggak perlu pakai tangga buat ngambil buahnya. Ini memang ada sebagian yang kita masih belajar buat memisahkan mana tersier yang bagus, mana yang dipelihara, setinggi apa atau sepanjang apa seperti ini. Tapi secara by planning kita rencanakan tersiernya itu panjang sampai sini, kalau perlu bisa lewati sampai sini juga. Nanti baru dia dipotong di tengah supaya nantinya membesar. Nah, ini batang-batang ininya membesar. Ya, contoh kayak seperti ini nih, udah mulai membesar. Dilihat seperti ini nih, dia batangnya membesar. Ya. Jadi kalau batang membesar dan kemudian sudah berkayu, untuk ukuran dia sebesar batang pensil misalkan, itu kita bisa mulai pembuahan. Itu. Tapi mungkin nunggu beberapa bulan, sabar dulu sampai nanti bisa buahnya itu maksimal. Ya. Mungkin kita lihat ke sini lagi. Ini waktu itu divideokan pada saat menanam pertama kali. Ya. Saat menanam pertama kali itu sempat divideokan. Sekarang sudah beda ya. Nah, di sini juga ada beberapa yang mungkin dia ada batang yang utama yang mungkin cukup besar, tapi ada batang yang kecil. Nanti setelah dia sampai target di titik tengah ini atau sudah cukup panjang, nanti baru kita potong supaya cabang-cabang tersier yang lain tuh dia akan tumbuh membesar juga. Jadi bisa mengimbangi yang kawannya. Seperti ini. Kemudian kita lihat lagi, secara prinsip dia semuanya secara usianya hampir sama. Jadi kalau ngelihat yang ada ini kita harapkan bisa sesuai dengan harapan. Karena dari sisi perkembangan, nah seperti ini sudah dipotong dia. Di bagian ujung ini sudah dipotong karena sudah mencapai target. Nah setelah dipotong, dia akan tumbuh nih cabang-cabang baru. Ini yang kadang kita matikan lagi. Kemudian di sisi ini juga, ini cabang subtersier. Ini juga kita matikan. Saya biasa bisa pakai gunting sini. Bisa juga pakai gunting dahan kalau dia keras. Nah, ini dia dimatikan supaya tidak berkembang lebih jauh. Tapi juga jangan sampai habis, jangan sampai di ujung sini. Nanti pada saat kita akan buahkan, ya, pada saat kita akan buahkan, baru kita akan ini ada tunas bud di ujung sini, di masing-masing tunas ini, mata tunas nih yang baru akan dijadikan sebagai tunas untuk pembuahan. Jadi kita jaga ini jangan terlalu habis di sini, malah pul-pulan dia nanti pembesaran di cabang-cabang tunas airnya di sini. Ini supaya yang cabang tunas tersier kedua itu atau cabang tersier kedua itu bisa
nanti membesar juga. Jadi ini kan tadi yang satu ini yang utama, setelah dia ditahan nanti kita harapkan yang kedua ini, ya, yang ini bisa lebih besar. Kemudian yang ketiga juga ada di sini, dia juga akan lebih besar juga. Ya. Ini jaraknya sekitar 1,8 ya, hampir 2 meter, dan kita batasi biasanya 2 atau 3 mata tunas, baru dia ada cabang tersier. Saya cukup confident, cukup percaya diri, dia cukup banyak cabang tersiernya karena ini ditanam langsung di tanah, bukan di pot. Kalau di pot mungkin saya batasi cuma 4 atau 5 cabang tersier saja, karena terkait dengan media tanam. Tapi kalau di tanah, karena dia langsung ke tanah, saya masih cukup pede, dia cukup banyak. Nah kalau dia sudah lebat seperti ini, kita juga cukup adem, jadinya lebih enak. Nah ini seperti ini, sama kayak tadi, kita tahan di ujung-ujungnya sampai sini. Nah ini sudah dimatikan supaya dia nanti supaya berkayu, pembesaran di sini. Nah di sini ada nih, di ujung-ujung ini ada tunas bat. Ya. Sini ada tunas bat, ini ada tunas bat. Ini nanti kita tunggu sampai tunas batnya itu membesar, kemudian cabang udah berkayu sebesar paling tidak ya sebesar batang pensil, baru nanti kita pikirkan untuk pembuahan. Selagi proses itu, selagi proses pembesaran, setelah kita tahan, dia nanti ada harapan yang kedua. Yang kedua ini dia akan membesar. Kalau yang kedua sudah, yang ketiga, dan seterusnya. Ya. Nah ini yang ditanam-tanam baru, ini saya masih ingat waktu itu Bang Adul membantu saya menanam langsung buat praktek. Ini juga sama ini favorit saya karena Cherry Crystal ini buahnya bagus. Tapi juga ada buah-buah yang lain kayak ini ada Ghosty. Ya. Kemudian yang lain juga ada lain jenisnya. Nah kalau ini bibit yang ditanam waktu itu ukurannya bukan dari polybag tapi sudah dari pot yang cukup besar. Jadi kalau judul di videonya waktu itu pemindahan dari pot besar ke tanah langsung. Nah ini seperti ini, dia sudah seperti ini. Nanti di ujung-ujungnya, di baris-baris berikutnya itu dia dimatikan. Ya, nanti kalau dia sudah capai target juga dia dimatikan di titiknya, supaya nanti dia bisa membesar untuk cabang-cabang tersier yang lainnya. Ya. Jadi polanya hampir sama. Nah di sini ada satu yang mungkin udah rimbun sekali. Ya, ini waktu itu pernah juga divideokan. Nah seperti ini. Ini bisa dilihat, dia cabangnya besar sekali. Ya, ini cabangnya besar seperti ini, karena dia tadinya tunas utama. Ya. Saya panjangkan sampai ke sini. Kemudian karena dia ada cabang juga saya besar sampai sini. Nah ini saya batasi. Misalkan dia sampai sini saja. Saya batasi, kemudian untuk tunas-tunas yang lain juga seperti ini saya batasi, satunya juga saya batasi, seperti ini. Dia nanti ini khusus buat yang cabang di sini, ada sebagian yang saya masukkan ke dalam, tapi juga sebagian besar saya taruh di sisi luar supaya kena sinar matahari, karena kalau nggak dapat sinar matahari daunnya juga kurang seger, kurang bagus. Nah di sini ada bibit-bibit, yang disiapkan, misalkan ada pemesanan. Kemudian ini ada tempat santai. Ini ada tim-tim yang biasa ngadem di sini. Kemudian ini juga ada di depannya itu. Ini jenis muskat ya, saya muskat. Ini sama polanya. Bisa dilihat di sini, ini sama ya, seperti tadi. Dia prosesnya udah pertumbuhan, dikasih pupuk rutin, jadinya dia bisa cukup subur. Nah ini seperti ini. Kita pada saat ngebuat kebun anggur ini tidak ada rujukan. Memang saya ada lihat beberapa contoh, tapi bisa dibilang ya kita lakukan dengan menyesuaikan bentuk lahan. Makanya ini ada yang bentuknya berjajar, ada yang bentuknya ke samping seperti ini. Kemudian juga ini bentuknya seperti sarang laba-laba, ini juga ide kita. Nanti di atasnya
ada kemungkinan nanti kita akan pasang atap plastik, atap fiber, tapi dengan pertimbangan untuk saat ini kita belum terlalu butuhkan, jadi itu nanti paling belakang, paling akhir. Itu buat antisipasi kalau dia sudah berbuah supaya buahnya tidak pecah, misalkan kena air hujan atau yang lain. Ya. Kemudian di sisi ini, di pinggir-pinggirnya ini saya tanam yang di dalam pot. Nah, seperti ini. Ini contohnya ada anggur trans, dia di dalam pot. Dia nantinya akan ditargetkan buat ke arah sini. Jadi nanti di sisi ini semuanya akan disuplai dari model yang pot, bukan di dalam tanah atau di tanah langsung. Jadi misalkan ini untuk luasan misalkan sekian meter kali sekian meter. Kemudian ada luasan sekian meter kali sekian meter. Jadi nanti ini bentuknya seperti gazebo. Ya, tapi masih posisinya masih kecil bibitnya. Ini juga buat simulasi kalau kita tanam langsung di dalam pot, tidak di tanah. Ya. Nah, di sini nih yang mungkin penanamannya udah di posisi-posisi akhir. Ya, jadi pohonnya belum terlalu besar. Tapi secara prinsip ya hampir sama. Kalau kita tanam kemudian kita pupuk akarnya sudah mulai aktif, dia ada harapan itu tumbuhnya lebih cepat. Karena kalau di akarnya banyak, akarnya bagus, dia akan berusaha tumbuh lebih cepat juga. Karena daya ambil makanannya lebih besar. Bang Adul bisa lihat ke sini. Nah, di sini nih, di pinggir-pinggir ini ada tanah ya. Jadi ada campuran di sini. Selain sekam tuh saya ada tanah supaya mengikat sekamnya, jangan terlalu kering, jangan juga mudah terkena kesapu air. Jadi di sisi lain juga kalau misalkan saya pupuk, jadi pupuknya itu seperti ini nih. Jadi saya bisa gali. Jadi saya bisa buat seperti ini. Kemudian saya taruh pupuknya, kemudian saya tutup lagi. Jadi pupuknya juga tidak menguap, tidak kesapu angin atau hujan. Ya. Nah, yang terakhir tuh di sisi sini. Di sisi ini ada juga dua tanaman sama seperti sebelumnya. Ini dipindahkan dari pot besar ke tanah langsung. Ini ada dua bibit. Yang satu seperti ini, dia ke arah sini. Dan ini bisa dilihat nih, ini hampir rata ukurannya, hampir rata ukuran tersiernya. Ya, ini ukurannya nih hampir rata. Ya mungkin ada beberapa yang dia mungkin agak ketinggalan, tapi nantinya kalau dia sudah mencapai target, misalkan di ujung sini, dia akan dimatikan, dia akan diselesaikan. Jadi seperti ini, dia akan diselesaikan. Kemudian ini juga sudah. Kemudian ini juga misalkan diselesaikan di sini. Nanti yang dari sini dia bisa naik juga. Nah tujuannya apa? Tujuannya buat mendorong supaya yang lain kalau dia terhenti makanannya bisa berpindah ke dahan-dahan yang lain. Ini posisi baru sekitar 2 bulan, jadi mungkin secara pertumbuhan juga masih proses pertumbuhan. Kita targetnya nanti setelah mungkin 7-8 bulan kita bisa harapkan dia bisa tumbuh lebih subur lagi. Ya. Mungkin itu dulu untuk yang update per 11 Agustus ini. Mungkin nanti akan saya update lagi dalam video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya.